Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki dari program studi Sosial Ekonomi Perikanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ruang lingkup dan sejarah ekonomi makro. Langsung ke slide pertama, ini ada latar belakang. Ruang lingkup dan sejarah ekonomi makro ini membahas tentang peran sentral ekonomi makro dalam menganalisis faktor-faktor utama yang membentuk kondisi ekonomi keseluruhan, dengan fokus pada variabel-variabel seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan juga kebijakan moneter. Analisis ekonomi makro ini memberikan pandangan menyeluruh tentang kesehatan ekonomi suatu negara maupun suatu wilayah. Sejarah ekonomi makro ini mulai dari kontribusi ekonomis klasik hingga dengan teori Keynesian, yang dimana mencerminkan evolusi konsep dan teori yang membentuk landasan analisis yang saat ini. Dengan adanya dampak teknologi finansial dan mata uang kripto yang mengubah dinamika transaksi global, penelitian lebih lanjut terhadap ruang lingkup dan sejarah ekonomi makro ini menjadi esensial untuk mengatasi tantangan baru dan memahami konsekuensi perubahan ini dalam konteks ekonomi modern. Untuk slide selanjutnya ada kaitan ruang lingkup dan sejarah ekonomi makro. Jadi apa sih kaitannya antara ruang lingkup dan juga sejarah ekonomi makro ini? Ya, kaitannya itu pengembangan konsep dan juga teori dalam sejarah itu mempengaruhi bagaimana sih cara kita memahami dan merinci ruang lingkup ekonomi makro yang saat ini. Yang dimana pertama itu ada evolusi konsep dan teori. Yang kedua itu ada pengaruh sejarah terhadap metodologi, dan yang ketiga itu ada pengaruh peristiwa bersejarah. Selanjutnya itu ada manfaat ruang lingkup ekonomi makro, yang dimana pertama itu memberikan pemahaman menyeluruh tentang kesehatan dan perilaku ekonomi suatu negara maupun suatu wilayah tanpa memperhatikan detail spesifik individu ataupun perusahaan. Yang kedua yaitu membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko ekonomi, yang dimana memberikan informasi yang diperlukan untuk mengantisipasi dan merespons perubahan dalam kondisi ekonomi. Yang ketiga itu ada memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kesejahteraan masyarakat, yang dimana mencakup aspek-aspek seperti distribusi pendapatan, tingkat hidup, dan juga ketidaksetaraan. Selanjutnya ini ada dampak revolusi teknologi pada ruang lingkup dan sejarah ekonomi makro. Yang pertama itu mempercepat proses produksi dan mengoptimalkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan juga kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatnya ketidaksetaraan dan dalam distribusi pendapatan, dengan beberapa sektor dan individu mendapatkan manfaat lebih besar. Yang keempat, kemajuan dalam vintage dan mata uang kripto. Bagaimana merubah cara transaksi dan keuangan global itu diatur. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu ruang lingkup dan sejarah ekonomi makro ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi keseluruhan, evolusi konsep dan teori dari ekonomi klasik hingga teori Keynesian mencerminkan peran penting sejarah dalam membentuk landasan analisis ekonomi makro saat ini. Sementara ruang lingkup ekonomi makro memberikan pandangan menyeluruh tentang faktor-faktor kunci seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sejarahnya membawa pemahaman tentang bagaimana konsep ini telah berkembang. Di era modern, dengan dampak teknologi finansial dan mata uang kripto, penelitian lebih lanjut terhadap ruang lingkup dan sejarah ekonomi makro menjadi krusial untuk menghadapi tantangan baru dan memahami konsekuensinya dalam konteks ekonomi global yang terus berubah. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf ketika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.